Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini MTS Pakis mendapat anugerah yang tak terhingga karena kedatangan tamu dari jauh dari Jayapura, dan di sebelah kita ini ada Bu Nurul dan Bu Ramlah. Selamat datang Bu di MTS Pakis. Terima kasih. Kita ingin tahu apa yang membawa ibu ini mau hadir ke MTS Pakis. Monggo. Saya duluan. Iya, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Kami juga alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur luar biasa setelah sekian tahun. Sebenarnya saya menantikan hari ini ya, dengan berbagai cara-cara dan persiapan dan strategi. Alhamdulillah hari ini 17 hari ini tanggal 19 Oktober ya, kami bisa sampai di sini sehat. Ibu juga sehat. Saya tadi juga sempat takut tidak ketemu karena kesibukannya. Saya sangat tahu hal yang mendorong saya bercita-cita sejak pertemuan kita ya Bu ya, beberapa tahun yang lalu di Bogor kalau nggak salah. Dan alhamdulillah itu juga pada saat itu tuh saya lagi kalut, lagi suntuk. Mungkin saya juga sempat curhat sama ibu, dapat teman satu kamar yang bukan teman saya sebenarnya, bukan levelnya begitu. Tapi alhamdulillah satu kamar dan saya sempat curhat dan belum puas gitu sebenarnya. Itu pas momen apa Bu? Kayaknya peningkatan kinerja kepala madrasah. Oh iya. Saya diminta ngisi di iya, depan ibu kepala mentornya. Ya. Iya, ibu mentornya. Makanya saya satu kamar dengan mentor itu kan luar biasa. Iya, makanya saya bilang sama Brahma, Allah itu menolong itu dengan cara yang sangat tidak kita duga. Salah satunya pada saat itu saya baru, mungkin saya belum terlalu lama dan masalahnya itu mungkin agak ribet. Ibu memberikan motivasi. Mungkin pada saat ibu itu tanya terus Bu Nurul mau apa, kan saya waktu itu mau patah ya. Saya menyerah begitu. Akhirnya ibu bilang saya seperti sekarang ini nih juga tidak mudah, dan ini pun juga belum selesai Bu. Waktu itu saya ngomong. Itu mungkin itu selalu saya ingat dan saya ceritakan ke beliau. Alhamdulillah ya, itu saya memiliki teman curhat yang kayaknya tuh connect gitu. Kayaknya connect karena kita bukan dari sekolah yang besar. Saya ingin mencari karena kita itu ada di kampung di hutan belantara ya. MTSN Negeri Jayapura namanya. Kabupaten apa kota Bu? Kabupatennya ya. Tapi tempatnya kan di non jauh di Mato gitu, di tengah hutan belantara. Bukan tempat yang sangat ramai, tidak sama sekali. Kita itu orang-orang trans saja. Makanya saya mencari inspirasi dari memang sekolah yang inspirasinya itu wow ya. Inspirasinya itu wow. Saya dengar pertama kali itu dari Bapak Suwarti. Oh, Pak Suwarti. Iya. Sekarang nggak tahu waktu itu KSKK MA ya. Itu beliau bilang kalau ibu bilang beliau cerita pada saat kasih materi itu, Ibu Najmah Kasir ini beliau itu kepala sekolah gila gitu. Karena bla 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 itu saya kayak apa alhamdulillah itu ketemu, itu subhanallah luar biasa. Dan saya makanya mengejar istilahnya itu. Saya mengejar sebenarnya saya maunya Bu membawa guru-guru semua supaya mendengar langsung dari 01-nya begitu. Tapi belum rezeki itu. Belum, harus beli pesawat dulu nih. Belum rezeki. Akhirnya ya akhirnya ini kita pun mau mengajak sesama camat sekabupaten juga gagal karena harga tiket yang melambung terus. Nggak seperti mungkin 1 tahun yang lalu ya, harga tiket itu bisa kita jangkau, jadi tabungan kurang. Akhirnya kita berdua nekat. Dan kebetulan beliau manut kemana tuh. Nggak salah, makanya saya tadi tanya. Nggak salah kan saya juga istilahnya tanggung jawab kan Bu, sudah menghabiskan. Sebandingkah dengan harga tiketnya? Iya, saya kan perasaan juga
juga, maksudnya sudah memakan uang sebanyak itu, nanti tidak dapat sesuatu yang diinginkan, itu bagi saya tanggung jawab gitu. Kayak tadi saya minta maaf kalau misalnya belum tapi bagi saya itu sebenarnya saya sudah lama gitu. Tapi mudah-mudahan beliau puas. itu nanti jadi beliau akan bercerita ya. Iya, jadi saya alhamdulillah sungguh puji syukur luar biasa bisa berada di sini, bisa ketemu lagi, bisa curhat, bisa mendengarkan banyak sekali inspirasi yang sudah saya duga sebenarnya itu. Oh, ini tadi terakhir dapat An-Nasr ya, itu tadi apa? Itu juga sudah terjemah bahasa Inggris ya. Iya, itu sudah. Apa lagi ini? Meskipun saya nggak terlalu ngerti itu. Saya kira itu tadi jam agama, bukan karena ada hafalan tadi. Ternyata bukannya. Itu istilahnya itu memberikan peluang sebanyak mungkin ke siswa dengan waktu yang mepet. Terputar-putar sampai saya tidak mengerti. Banyak sekali gitu. Iya, sampai tidak mengerti. Saya nanti masih mau nanya bagaimana semua siswa nanti akan dapat pelayanan yang sama. Itu yang saya gimana ya caranya? Karena satu kelas kan hanya dua begitu. Ya, itu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih yang terhingga Ibu. Kalau Bu Nurul dari kepala mulai tahun berapa Bu Nurul? 2017. Oh, berarti waktu itu 1 tahun ya, kalau nggak salah 2018 ya. Iya, itu mana saya itu mau lanjut apa nggak jadi kepalanya gitu ya? Waktu itu saya dari awalnya juga sudah curhat, saya bilang segala sesuatu kita hadapi memang tantangan besar. Jangankan menurut saya awal itu juga tantangan sangat berat. Iya, tapi ya dari itu motivasi itu ya membuat saya katanya Bu Najwa itu begini, jadi ya mencoba bertahan dan ternyata memang kita harus belajar terus ya, tidak langsung satu, harus melalui tahapan ya Bu ya. Iya, betul itu sudah. Kalau Bu Ramlah gimana Bu? Baik. Motivasinya dari itu karena dipaksa? Iya, beliau agak terpaksa ini jadinya. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih juga ke Ibu Nurul, alhamdulillah. Saya pertamanya hanya mendengar nama Ibu Najwa. Coba kalau Bu Ramla dengarkan omongannya pasti tertarik. Saya itu kan hanya iya. Tapi karena saya belum kenal, jadi saya hari ini alhamdulillah Allah mentakdirkan saya ketemu dengan Ibu. Saya kira Ibu tuh jangan tidak diterima kita kurang. Kan tidak semua itu kan orang menerima kita dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, enjoy gitu. Apalagi saya kan beda ini ya, Man dengan MTS kan. Saya Man Jayapura juga. Kabupaten juga ya. Kabupaten Jayapura. Kita satu daerah, satu kampung. Jadi MTS sama MTSN Jayapura, Man Jayapura. Itu jadi satu kampung. Satu KKM. Iya, satu KKM. Dengan ada MI juga? Ada MI tapi MI swasta. Oh, swasta. MI negerinya belum ada? Belum ada. Ada negeri tapi di kabupaten lain. Oh, gitu. Jadi pas kebetulan juga saya dengan Bu Nurul ini di K3M-nya saya sebagai ketua, Bu Nurul sebagai sekretaris. Jadi kakak adik gitu ya? Itu sudah kemana-mana. Biarpun kita dua tuh kadang bertolak belakang. Juga begini-begini Bu. Kadang ketemu lagi ya? Iya, kembalikan lagi. Alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada terutama Ibu, ya tuan rumah, terima kami dengan alhamdulillah dengan lapang dada dengan Bu Nurul tadi. Saya terima kasih banyak sekali Bu Nurul sudah membawa saya ke sini untuk mendengarkan apa yang tadi diceritakan oleh Ibu. Saya juga dapatkan dari awalnya sangat-sangat berat awal itu, apalagi saya tinggal di daerah Papua Bu. Itu Bu saya mungkin cerita sedikit ya Bu. 2014 itu kan pengangkatan kepala madrasah, saya tiba-tiba didorong masuk untuk dipilih begini. Jadi saya tuh awalnya saya tidak menerima karena suasana sekolah madrasah itu kan berat, lagi berat Ibu. Saya langsung angkat tangan, Pak, mohon maaf Pak, seharusnya kan dipanggil, ditanyakan siap apa tidak, karena ini masalah berat besar. Seorang PNS siap ditempatkan di mana saja, itu yang saya tidak bisa bicara Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diterima ya. Alhamdulillah, mulai SK turun saya langsung berjalan, saya langsung masuk.
Tahun berapa itu, Bu? 2014. 2014 ya. 2014 itu dengan gejolak guru juga begini. Bahkan saya tidak ada siswa kelas 10. Waktu itu ya. Iya. Saya memulai tidak ada siswa kelas 10. Bagaimana caranya supaya ada siswa satu atau dua supaya saya dikenal orang Kanil. Alhamdulillah Allah mentakdirkan satu siswa. Iya, satu siswa. Tantangannya seperti itu, Ya, Bu. Ya. makanya sangat berat. Bahkan saya di sekolah itu mau dipalang, saya maju, tetap maju. Karena saya dampingi dengan beliau ini biar saling curah dengan nangis-nangisnya. Bagaimana Bu Nurul ini saya bagaimana? Maju saja. Alhamdulillah ya beliau ini juga. Ya itu tadi awalnya kita kadang tuh bertolak belakang, kadang itu menerima ini. Ya Alhamdulillah ya itu. Terus yang kedua saya dengarkan Bu Nurul cerita, ibu punya keluhan juga. Bagus. Nah, ada cerita beliau tidak ada siswa juga, bahkan beliau ke bawah ke bawa ke apa namanya itu ke lingkungan untuk membaca surat Yasin di makam-makam. Saya mencoba Bu, itu saya dengarkan itu saya langsung mencoba. Ayo Bapak Ibu, kalau saya sendiri kan tidak akan bisa. Ayo Bapak Ibu, tapi belum ada yang tertarik Bu. Saya sudah berusaha. Saya dengarkan apa yang dia dapatkan. Itu saya kadang ayo Bapak Ibu mari kita supaya masyarakat lihat kita sebagai madrasah, oh berarti peduli juga dia, terus mungkin tertarik juga, tapi guru mungkin ya belum mungkin pengalamannya, mungkin belum curhat yang aslinya, seperti itu. Terus yang tadi saya melihat KBM-nya juga alhamdulillah luar biasa, saya tertarik sekali. Saya sebagai guru agama tertarik sekali itu. Jadi 5 jam tuh biasanya kan kita guru agama itu kan bidang studi agama itu anak-anak kan bosan. Apalagi tadi dengan adanya itu saya alhamdulillah bersyukur, saya sangat bersyukur metode yang diterapkan itu. Iya itu. Saya sangat bersyukur biarpun saya jauh, tadi awalnya berat. Alhamdulillah dengan saya adanya Bu Nurul mengajarkan itu, saya langsung panggil juga guru saya satu, ayo kita sudah sampai di sini, mari kita lihat. Ternyata dia tadi juga tertarik. Alhamdulillah. Cuma mungkin bedanya kami di bidang studinya ya. Iya, mungkin kami bedanya di bidang studi. Kalau di MTS kan bidang studinya cuma 14, kami lebih banyak dari MTS itu. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali yang Ibu sudah sampaikan. Ini sudah penuh. Mau nanti saya kemana dari pulang tuh mau mulai dari mana ini saya. Iya, mungkin itu curhatan saya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Terima kasih. Iya. Untuk kurikulum Merdeka bagaimana Bu di sana? Sudah masuk harus diterapkan atau gimana? Kami alhamdulillah sudah dengan mandiri Bu. Ya dengan mandiri apa adanya, belajar juga ya mendatangkan dengan biaya-biaya semua sendiri. Ya tanpa ada pendampingan lah, adanya SK ya mungkin. Adanya SK, tidak ada pendampingan. Kami berani dengan karena kami di sana itu awal pertama itu suruh mengisi dulu. Madrasah semua suruh mengisi biodata. Setelah mengisi dari emis masukkan ke emis, terus dikirim kanwil 1 bulan atau 1 bulan kita menunggu. Setelah itu turunlah SK. Kami berarti hampir semua madrasah negeri memang diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Begitu kami dapatkan SK, berdua bingung. Kita mulai dari. Kalau ini masih lumayan, ada kakaknya kan itu kepala PGBD. Beliau itu. Saya bingung, saya mau kemana ini nanti? Mulai dari mana? Alhamdulillah kami dapat bantuan dari Kasih Kabupaten. Ini ada dana. Ibu Rahma sama Bu Nurul. K3M. Terus ayo kita bikin program. Nah, kita buat program. Jadi buat program itu pertama kita khusus kepala-kepala sekolah dulu, kepala-kepala madrasah dulu. Setelah itu baru kita ini lagi guru-guru, perwakilan guru-guru, MTS, MA jadi satu, MI karena banyak kita tersendirikan. Nah, setelah itu sudah selesai kami buat itu, masing-masing kembali sosialisasikan ke madrasah masing-masing. Masih belum puas dan tidak ada dana. Masing-masing lagi kita mandiri untuk mencari
pembawa materinya, narasumbernya. Jadi Bu Nurul juga cari sendiri, saya berusaha juga saya sendiri dengan kekuatan kami cuma hanya 2-3 hari. Iya. Ini kami berjalan dengan seadanya gitu. Itu. Sudah memulai gitu. Iya, sudah memulai. Sudah memulai mandiri. Mandiri Iya. belajar ya. Berarti sama ya, MTS Eno-Pakis juga sudah masuk SK Dirjen Pendis sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Terus juga kami mulai melakukan setelah kita kaji ternyata yang sudah kita lakukan 2 tahun yang lalu semasa COVID itu memang sudah rasa kurikulum betul merdeka. ya. Nah, nanti yang telah kami jelaskan tadi, kami juga sudah pakai sistem blog. Nah, ini bagaimana menginspirasi Bu Nurul sama Bu Ramlah tentang sistem blog? sangat tertarik. Sangat Kalau dengan Gimana Bu yang tertariknya sistem blog tadi itu? Kalau menurut saya dari yang paparan Ibu tadi itu memang yang pertama menuntut guru untuk belajar banyak, Iya, belajar kreatif, banyak, terus kreatif. mau Inspirasi, bekerja, kemauan itu. bekerja. Itu menurut saya. Jadi kalau saya ditanya sebagai guru mapel misalnya, Iya. tantangan, Iya. ya tantangan bagaimana kita bisa mengelola anak-anak dalam satu hari ya, misalnya kalau IPA misalnya 4 jam Iya. atau 5 jam satu hari Minggunya ya ya? berarti satu harinya selama 4 hari, Tiga hari. kalau 4 jam 6 hari. selama 6 hari itu tantangan banget, harus kreatif, Iya, inovatif, betul ya. harus banyak belajar, terbuka wawasan, bagaimana mengajarkan. Saya jadi pengen jadi guru gitu. Saya tadi bayangkan itu Ternyata kayaknya asik dengan ya. sistem blog ini ya gitu. Kayaknya Iya, belum iya. Asik, saya tadi masuk saya itu bilang, langsung saya lihat kita tertarik. bisa menggunakan semua inovasi-inovasi Iya. dengan berbagai cara. Anak kayaknya kita sama anak kan jadi semakin dekat, iya. karena satu ya berhari-hari. Itu saya sangat setuju sekali sebenarnya ya. Iya. Tapi ya kita kembalikan, kalau saya terus terang pribadi saya sangat senang, tapi mungkin untuk nanti pulangnya itu Didiskusikan ya, ya, harus nah, didiskusikan, iya. harus disosialisasikan, karena ya Ada guru mau apa tidak. iya, guru-guru itu mungkin tidak semuanya seperti saya, Iya. tidak semuanya juga sering-sering keluar. Iya. Kalau menurut saya memang harus banyak keluar. Harus banyak keluar. Iya, harus banyak keluar. Ilmu harus dicari ya. Iya, Harus dikejar iya, ya. harus Betul, betul. banyak keluar. Kadang-kadang itulah tantangan kami mungkin Iya. yang paling utama tadi Pak Wakuri ya Bu ya. Iya, Pak Yoga ya. Pak Yoga bilang kan kurikulumnya itu memang guru harus terbuka. Iya. Ya harus terbuka mau belajar. Kadang-kadang tantangan di kami tidak ada sebagian guru yang masih konvensional gitu. Nggak mau belajar daring aja disuruh ikut, ayo Pak ikut daring. Ini aduh. Itu aja gitu, apalagi nanti satu hari dengan dia harus meramu kelasnya. Itu ya harus banyak belajar. Iya. Intinya Mungkin itu dimulai dari tim kecil, Iya. tim kecil dulu, Pak contoh dulu, beberapa yang kuat ya, yang frekuensinya sama Bu. Di sini dulu juga tidak langsung semua. Kita mulai dari percontohan satu kelas dulu, terus kita evaluasi kendalanya di mana, itu kita atasi, kemudian baru kita sampaikan ke semua. Ini loh sudah kendalanya bisa, sudah gitu bisa, ya. termasuk portofolio yang seperti ini juga Bu. Ini juga tidak langsung bisa semua kelas. Kita pakai percontohan satu kelas dulu. Jadi anak-anak akhirnya dalam satu semester bisa membuat portofolio semacam ini. Ini bentuk tanggung jawab anak, ya, ketangguhan, kegigihan, kejujuran itu terekam dalam portofolio jejak belajar anak-anak selama satu semester ya. Jadi jadi tiap anak memang dibuat satu untuk tiap semester. Nah ini itu semua mapel ya. semua mapel sudah masuk di sini. Jadi kegiatan berarti di ini semua akademik, mapel jadikan satu. eskul dan ubudiyah, semua masuk kegiatan sinau wisata juga dilaporkan anak di sini. Di sini. Iya. Jadi kejujuran anak, nilai-nilai ujiannya juga harus ada di sini. Tiap semester kita dilaporkan ke ada orang tuanya ya. Jadi bisa tahu perkembangan anak dari semester ke semester. Jadi Berarti dilihat dari portofolionya ya. portofolionya kita juga ada rapot
akademik, rapot eskul, rapot ujian, dan eskul pun kita wajibkan setiap anak harus ikut eskul karena ada rapotnya. Jadi syarat kenaikan kelas juga ada rapot eskul. Jadi tiap eskul juga ada programnya, ada ujiannya. Karena dengan eskul juga bisa meraih prestasi, dapat sertifikat lomba-lomba anak-anak. Dari sertifikat lomba-lomba itu nanti mengantarkan anak ke sekolah atau madrasah lanjutan sesuai pilihan. Karena akan ada jalur prestasi sekarang ya. Jadi anak-anak milih-milih sekolah atau madrasah favorit, SMA negeri, SMA negeri, SMK negeri, itu sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Ini ada tagline kita yang sampai sekarang kuat ya anak tadi ya, coba yel-yelnya tadi ya, Islami, cerdas, berprestasi, itu merupakan intisari dari visi kami, Islami, profesional, unggul, terpercaya, dan berwawasan lingkungan. Akhirnya kita mencari 3 kata yang itu mewakili visi yang ingin kita wujudkan dari yang diperoleh anak-anak selama sekolah di sini. Ada Islami, cerdas, berprestasi. Islaminya ada ibadahnya bagaimana, cerdasnya ini ada cerdas hati, cerdas otak, cerdas fisik, kemudian karakternya semuanya. Ya, kemudian berprestasi. Islami, cerdas, berprestasi, yang kita olah hatinya, otaknya, fisiknya, berpikir, berkarya. Itu kata-kata yang selalu kita dengungkan ke anak-anak. Akhirnya itu impian kami. Pelan-pelan memang semuanya tidak instan langsung tercapai. Semuanya melalui tahap, dan alhamdulillah banyak tamu yang hadir ke sini, termasuk ibu-ibu. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa berkunjung ke Jayapura. Dan dengan Bu Nur Ramla bisa bawa guru-gurunya lebih banyak lagi, ya, energinya lebih kuat lagi menyerap di sini. Ya, betul Bu, yang kita rasakan memang setelah dari berkunjung tidak serta-merta kita bisa mengajak gitu, karena energinya nggak sama. Yang kita bawa besar, tapi yang mereka kan belum tahu. Mungkin pertama masih informasi dari dimulai dari yang kecil dulu, yang mudah dulu, yang bisa ditiru yang mana. Yang saya tanamkan itu saya kan orangnya suaranya keras dan cepat emosi mungkin ya. Saya terapkan itu dulu yang jadi nyamankan bahagian diri kita dulu. Kalau kita bahagia selalu senyum, energi yang ini akan ikut kita. Jadi memang di sini juga semuanya guru-guru mendidik dengan kasih sayang. Tidak ada yang guru marah-marah, bentak-bentak. Anak bentak itu karena guru, ada yang ditiru kan. Kalau gurunya nggak pernah bentak, anaknya kan juga akan selalu bahagia, nyaman di madrasah. Artinya yang tadi Ibu sampaikan itu sepele, ringan, tapi apa ya, kita mau memulai itu berat rasanya. Menyayangi anak. Ya. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah belum ketemu guru yang baik. Belum ketemu itu mungkin tidak semua guru nanti akan menerima. Karena jadi ada anak nakal, kita tidak fokus pada nakalnya. Masalahnya apa? Penyebab dia melakukan itu karena apa? Itu yang kita bantu. Anak terlambat itu tetap, anak ini tiap hari terlambat, kita cari apa penyebab terlambatnya. Anak suruh cerita, kalau memang permasalahan di orang tua, kita datangi orang tua, mengkondisikan biar anak ini nggak terlambat. Mungkin jam kerjanya, jam tidurnya yang diatur, kemudian orang tuanya rute paginya tuh mana dulu yang harus diantar, itu masalah terlambat. Masalah yang lainnya terus karena kita anak-anak terdampingi wali kelas tiap hari selama 3 tahun terdamping, itu yang intinya anak-anak itu dilayani, full melayani anak. Kita sentuh hatinya dengan kasih sayang, kita tahu kesukaannya, yang dia tidak suka apa, kebiasaannya seperti apa, itu pelan-pelan terus kita dampingi. Tadi kita fokusnya bukan pada harus jumlah siswa yang sebanyak-banyaknya, tidak, tapi sebanyak apa kita melayani siswa, menyentuh satu persatu. Itu yang membuat kami nyaman di sini, anak-anak juga nyaman, dan bisa membuat anak-anak menemukan sekolah lanjutan sesuai dengan bakat dan keinginan anak dan orang tua, yang membuat kami itu pas di situ. Dan nantinya karena MTS ya, nanti kan memang mengantar anak-anak bisa menemukan sekolah lanjutan, ya, sekolah atau madrasah lanjutan sesuai dengan bakat dan minat anak. Dan mudah-mudahan berikutnya terus kita pantau untuk
melanjutkan ke lebih tinggi lagi di kuliah, karena sebelum kita lepas betul-betul anak kita dampingi nanti cita-citamu apa, sebetulnya sudah tahu nggak kemana itu sudah dampingi. Jadi dikuatkan di situ. Betul. Kira-kira apa ya, oleh-olehnya dari sini tuh kita nggak bisa memberi oleh-oleh macam-macam, oleh-oleh inspirasi ya. Inspirasi. Itu oleh inspirasi itu sudah sangat berharga, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah tidak bisa. Mungkin udah punya mimpi juga bisa jalan-jalan ke Raja Ampat ya. Oh, kalau Raja Ampat dengan kita jauh. Jauh beda ya. Sampai berapa Dia Papua Barat. Ya. Iya, kami masih naik Papua. pesawat lagi ya. Naik pesawat 1,5 lagi. jam 1,5 itu jam. dari Jayapura ke Sorong. Hmm. Nanti dari Sorong itu masih ke lautnya itu 3-4 jam. Oh, masih pesawat lagi ya. Bukan pesawat, itu Naik kapal. Naik kapal kecil. Kapal Johnson ya, tergantung iya. ini sih. Itu yang mahal mungkin. Kalau di Jayapura sendiri Bu, untuk tempat-tempat misalnya wisata yang Oh, bisa banyak Bu. banyak Sana juga itu ya. pantai-pantainya Ada itu. pantainya ya. Terkenalnya Katanya anak-anak kami yang sudah bekerja di Bali, sudah Ya. keliling gitu, pantai yang paling bagus tuh pantai di Jayapura katanya. Oh, masih bagus di sana ya. Sama Bali pun kalah. Maksudnya Hmm. menurut mereka, entah itu mereka memang karena Sudah dibesarkan terbiasa di sana, di Jayapura ya. atau apa, tapi Bu, pantainya begitu-begitu saja. Percuma kalau orang Papua ke Bali nonton Gitu lihat ya. pantai gitu. Jadi kayaknya sudah di situ ya. Mungkin di untuk pembelajaran proyek mungkin bisa diangkat juga ya Bu ya, di pembelajaran di pantai-pantai yang menarik di Iya Kemungkinan boleh, di tapi Jayapura. kami itu jauh Ibu. jauh juga ke pantainya. Iya, Jauh. Kami pembelajaran proyek itu untuk proyek pertama ini kami ta'adub lah ya. Ta'adub dengan verbal, kata-kata verbal. Sekarang kan anak-anak banyak meniru dari Iya. YouTube yang diucapkan tanpa tahu artinya. Itu yang Itu kami bentuknya seperti apa Bu? Proyeknya? proyeknya. Proyeknya pertama kita agen. Iya. Kita didik agen-agen. Iya. Ta'adub itu nanti agen itu punya wilayah kerja gitu. Iya. Untuk ke teman-temannya nanti bentuk penilainya bisa pengurangan pengucapan kata verbal di sekolah. Kita pokoknya lingkupnya ke madrasah dulu. Boleh, betul Nah, ya. lingkupnya di madrasah dulu, tidak ada kata-kata verbal yang terucap. Itu pokoknya ya sudah, jangan langsung mengkopas apa yang didengar dari informasi-informasi elektronik itu yang pertama. Proyek kedua, kami di belakang sekolah itu punya lahan, punya kolam ikan yang lumayan besar. Iya. Jadi proyek kedua itu kewirausahaan sebenarnya. Jadi kita membuat keramba, kita menjahit keramba. Mungkin ada di Facebook kami itu lagi menjahit keramba, ada buat keramba, rencananya dimasuki bibit. Ya itulah proyek nanti entah. Saya belum menyelesaikan, maksudnya penilaian itu apa nanti mau dipanen itu sudah selesai, atau belum panen mau dibikin peyek atau mau dibikin apa itu kayaknya saya belum dari timnya belum ada pembicaraan gitu. Itu untuk proyek untuk Pancasila itu. Pancasila ya. Potensi Iya, lokal ya. yang ada di lokal aja yang dilaksanakan begitu. Ada. Kalau nanti yang lain ya nggak tahu, mungkin ke pantai itu, tapi memang kami Jauh. Oh, kita karena kami harus dari butuh. Kemenak kabupaten aja 60 lebih. Oh iya, cara antar itu 3 jam. Jadi, 3 jam rata-rata. Jadi ya. kalau kita ke kantor macam saya dengan Bu Nurul, kalau ke 3M K3M itu ya itu berangkat sudah 1 subuh. hari sudah. Oh. Umpamakan Pak Kasih mintanya, saya minta jam 8. Jam 8. Kita jam 6 Kita jam 6 sudah harus start dari harus rumah. sudah di jalan gitu. Kadang juga Caranya kita ya. terlambat. Ya, Kita apalagi Dari saya. jarak ya Bu ya. Iya. Tapi untungnya sekarang ada internet ya, dari apa itu channel-channel YouTube, dari online yang bisa Belajar komunikasi belajar juga Iya. ya. Mungkin pesan-pesannya ada Bapak ingin menyampaikan sesuatu? apa ya pesannya? Satu kata tentang MTS Enoparkis. the best. The best. Sama. Sama deh nanti MTS. Pengalaman Jayapura juga the best juga ya. Amin. Masih Oke, banyak yang ya. kita belajar. Terima kasih Bu Nurul, Bu Ramlah. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus
sekalian ya, kita Iya, bersama lagi. untuk Yang Anda. hadir ke sini adalah saudara bagi kami. Amin, Terima amin. kasih. Menambah persaudaraan, Iya. tali persaudaraan. Kalau Saling saya menjaga, menambah ya. narasumber untuk bertanya. Monggo. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Nurul, terima Iya, kasih Bu sama-sama. Ramla. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.